nama saya Farah Latifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kas dan surat berharga. Kas dan surat berharga adalah komponen yang berada dalam aktiva lancar. Kedua komponen ini merupakan aktiva yang paling liquid bagi perusahaan tepat. Manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur arus kas untuk mempertahankan likuiditas perusahaan serta memanfaatkan idle kas dan perencanaan kas. Dalam praktiknya, selama perusahaan beroperasi terdapat dua macam aliran kas. Yang pertama, ada aliran kas masuk, yaitu uang kas yang masuk perusahaan. Misalnya perolehan pendapatan baik berupa hasil penjualan atau laba perusahaan. Yang kedua, ada aliran kas keluar. Uang yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai operasi perusahaan seperti untuk membeli bahan baku, membayar gaji, upah, pajak, atau biaya operasional lainnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Furqon. Oke, nama saya Muhammad Furqon. Saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang menjadi pokok perhatian di dalam penyusunan anggaran kas adalah harus memuat unsur-unsur sebagai berikut. Dia di situ ada 4 unsur. Yang pertama itu ada penerimaan kas, dan yang kedua ada pengeluaran kas, dan yang ketiga ada perubahan kas bersih dalam periode bersangkutan, dan yang keempat ada kebutuhan kas baru. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arti penting kas. Apa itu arti penting kas? Nah, kas memiliki arti penting dalam menunjang setiap kegiatan perusahaan. Uang kas harus digunakan untuk hal-hal yang memang sudah seharusnya dikeluarkan dan jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang bukan ditunjukkan pada penggunaan kas, sehingga tidak menjadi kas yang mubazir. Itu bisa kita katakan contohnya, misalkan orang mengambil manajer itu mengambil uang kas untuk kepentingan diri sendiri, tapi bukan kepentingan perusahaan. Itu bisa membazirkan uang kas karena banyak uang kas di situ diambil untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan perusahaan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Zafira. Perkenalkan, nama saya Zafira. Di sini saya akan menjelaskan motif dalam menyimpan kas. Yang pertama itu ada motif bertransaksi. Nah, di mana motif ini uang kas digunakan untuk melakukan pembelian dan pembayaran. Misalnya seperti pembelian barang atau jasa, pembayaran gaji, upah, utang, dan pembayaran lainnya. Nah, yang kedua ada motif berjaga-jaga. Artinya dalam motif ini uang kas digunakan untuk berjaga-jaga. Maksudnya di sini sewaktu dibutuhkan uang kas untuk keperluan yang tidak terduga. Misalnya seperti pada saat perusahaan mengalami kerugian tertentu dan dia harus menutupi kerugian tertentu tersebut sesegera mungkin. Nah, disinilah perusahaan menggunakan motif berjaga-jaga. Yang ketiga ada motif spekulasi. Artinya di sini uang kas digunakan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang mungkin timbul di waktu yang akan datang. Seperti turunnya harga bahan baku secara tiba-tiba. Dalam hal ini perusahaan akan memiliki kesempatan untuk membeli dengan uang kas yang dimilikinya dan menjualnya pada saat harga naik. Yang keempat ada kebutuhan saldo kompensasi. Motif saldo kompensasi ini merupakan salah satu alasan perusahaan untuk mengadakan kas saldo kompensasi, berupa saldo minimum yang diputuskan untuk tetap berada di bank dalam rekening gironya. Dan untuk itu perusahaan tidak perlu membayar jasa pelayanan tertentu kepada bank. Dengan adanya saldo ini, bank dapat meminjamkan dana-dana tersebut pada pihak lain dengan jangka waktu yang lebih lama. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kas. Yang pertama itu adanya penerimaan dari hasil penjualan barang dan jasa. Di sini artinya perusahaan melakukan penjualan barang baik secara tunai maupun kredit. Nah, bila dilakukan secara tunai, otomatis langsung berpengaruh terhadap kas. Yang kedua itu ada pembelian barang dan jasa. Artinya di sini perusahaan membeli sejumlah barang baik bahan baku, bahan tambahan atau barang keperluan lainnya yang tentunya akan berakibat mengurangi jumlah uang kas karena di sini perusahaan melakukan pembelian barang. Dan selanjutnya yang ketiga ada pembayaran biaya-biaya operasional.
Nah, dalam hal ini perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya yang sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk membiayai aktivitas perusahaan, seperti membayar gaji, upah, telepon, listrik, pajak, dan biaya pemeliharaan yang tentunya mengakibatkan uang kas perusahaan berkurang. Nah, yang selanjutnya yang keempat adanya pengeluaran untuk membayar angsuran pinjaman, di mana perusahaan melakukan pinjaman ke bank atau lembaga lainnya, maka perusahaan tentu akan membayar angsuran pinjaman tersebut selama beberapa waktu. Hal ini tentu mengakibatkan berkurangnya kas karena perusahaan mengeluarkan pinjaman. Yang kelima, adanya pengeluaran untuk investasi. Dalam hal ini terjadi bila perusahaan hendak melakukan penambahan kapasitas produksi, seperti pembelian mesin baru, pembangunan gedung, pabrik baru, dan lain sebagainya. Dan hal ini mengakibatkan berkurangnya uang kas. Yang keenam, adanya penerimaan dari pendapatan. Artinya di sini perusahaan memperoleh tambahan kas dari pendapatan, baik pendapatan langsung yang berkaitan dengan kas maupun pendapatan yang tidak langsung. Yang ketujuh, adanya penerimaan dari pinjaman. Dalam hal ini perusahaan memperoleh sejumlah uang dari lembaga peminjam seperti bank, lembaga keuangan lainnya, dan hal ini pun mengakibatkan menambahnya uang kas. Nah, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sally Novianti. Baiklah, nama saya Sally Novianti. Saya akan menjelaskan tentang faktor yang tidak mempengaruhi jumlah uang kas. Yang pertama, adanya penghapusan dan pengurangan nilai buku dari aktiva, dan yang kedua, penghentian penggunaan aktiva yang sudah habis umur ekonomisnya, dan yang ketiga, adanya pembinaan terhadap aktiva tetap, dan yang keempat, adanya pengakuan kerugian piutang, dan yang kelima, adanya pembayaran dividen dalam bentuk saham, dan yang keenam, adanya penyisihan, dan yang ketujuh, adanya penilaian kembali. Selanjutnya itu ada penggunaan kas. Penggunaan kas itu ada beberapa. Yang pertama, pembelian barang secara tunai, dan yang kedua, pembayaran biaya, yang ketiganya pembayaran sewa, pembayaran asuransi, pembayaran pajak, pembayaran iklan, pembayaran persekot, pembelian asuransi pinjaman, pembelian surat berharga dalam jangka pendek, pembelian surat berharga jangka panjang, penarikan kembali saham yang beredar, dan terakhir pengambilan kas oleh pemilik. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Zafira. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan sumber dan penggunaan kas. Yang pertama itu ada penggunaan sumber dan penggunaan kas itu ada antara lain digunakan untuk yang pertama itu untuk mengetahui ada tidaknya perubahan terhadap sumber-sumber kas. Yang kedua itu untuk mengetahui ada tidaknya perubahan kas. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui apakah sumber dan penggunaan kas sudah dilakukan secara efektif dan efisien. Yang keempat itu untuk mengetahui sebab-sebab perubahan kas. Ada tidaknya perubahan kas baik berupa sumber maupun penggunaan kas. Yang kelima itu untuk mengetahui dan meramalkan kebutuhan di masa yang akan datang. Yang keenam sebagai alat untuk perencanaan kas mendatang. Dan yang ketujuh sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dan pinjamannya. Dan selanjutnya itu ada surat berharga. Yang pertama dulu kita harus mengetahui apa itu surat berharga. Nah, surat berharga atau marketable securities merupakan investasi perusahaan jangka pendek dalam bentuk pembelian surat berharga dari investasi. Dari investasi ini perusahaan akan memperoleh keuntungan berupa bunga, dividen, atau capital gain dalam waktu tertentu. Nah, berikutnya ada beberapa variabel yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan surat berharga. Yang pertama itu ada keamanan, yang kedua ada harga atau daya beli, dan yang ketiga ada hasil atau keuntungan. Yang keempat waktu jatuh tempo, dan yang kelima ada penguasaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sally Novianti. Selanjutnya tuh jenis-jenis surat berharga. Jenis-jenis surat berharga itu ada beberapa. Yang pertama tuh akseptasi bank. Akseptasi bank itu adalah wesel yang dikeluarkan oleh bank dan bank berjanji untuk melakukan pembayaran sesuai jangka pendek. Yang kedua, deposito berjangka.
Deposito berjangka adalah simpanan pada bank dengan jangka waktu pencairannya 1, 3, 6, dan 12 bulan. Nah, yang keempat, sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kelima, surat berharga pasar uang. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank-bank umum dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang keenam, saham. Saham itu adalah surat tanda kepemilikan perusahaan atas nama saham yang dibelinya. Yang terakhir adalah obligasi. Obligasi itu adalah surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan surat berharga. Yang pertama, alasan menyimpan surat berharga. Alasan menyimpan surat berharga itu ada 3. Yang pertama, penggantian kas dan investasi sementara. Yang B-nya, kriteria pemilihan surat berharga. Kriterianya ada risiko keuangan, risiko suku bunga, risiko daya beli, risiko likuiditas, dan beban pajak dan hasil pengembalian dari surat berharga. Dan yang terakhir, ada investasi dalam surat berharga. Yang pertama itu ada risiko gagal, rentability, dan batas waktu pinjaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Agita. Nama saya Putri Agita Sianturi. Saya akan melanjutkan materi tentang teknik-teknik manajemen kas. Yang pertama, arus kas yang disinkronkan. Yang kedua, pengclearingan cek atau cek e-learning. Yang ketiga, ada memanfaatkan masa mengambang. Memanfaatkan masa mengambang ini juga terbagi 2. Yang pertama, mengeluarkan pengambang atau instrumen float. Yang kedua, nilai mengambang bersih atau collection float. Yang ketiga, nilai mengambang float atau net float. Yang keempat, mempercepat penerimaan teknik untuk mempercepat penerimaan kotak pos khusus atau lockbox plan. Yang kedua, pembayaran melalui kawat atau pendebatan otomatis. Pengangguran kas atau kas budget. Anggaran kas perusahaan mengestimasikan kebutuhan kas sebagai bagian dari proses penganggaran secara keseluruhan. Perkiraan terhadap posisi kas untuk suatu periode yang akan datang disebut anggaran kas. Tujuan penyusunan budget kas adalah agar pimpinan perusahaan dapat mengetahui hal sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan posisi kas sebagai hasil rencana operasi perusahaan. Yang kedua, ada kemungkinan adanya surplus atau defisit karena rencana operasi perusahaan. Yang ketiga, besarnya dana beserta kapan dana itu dibutuhkan untuk menutupi defisit kas. Yang keempat, waktu kredit dibayarkan kembali. Semakin besar aliran kas setiap hari, maka semakin baik jika dibuat anggaran kas harian. Sebaliknya, semakin kecil aliran kas setiap hari, maka semakin tidak efisien untuk dibuat anggaran kas harian. Oke, sekian dari kami. Semoga bermanfaat untuk semuanya. BTW, jangan lupa like, subscribe, and share di bawah ini. Tutto निकला केवल झाग झाग झाग